Persoalannya adalah bagaimana kita membuktikan keberadaan eksistensi Allah dengan akal. Dengan bahasa awam, mohon maaf, Dok. Dengan bahasa awam. Bagaimana sih kita bisa membuktikan bahwa Allah itu ada? Pakai akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, yang saya hormati, yang saya cintai, narasumber Ibu Dr. Karissa Grani, kemudian juga penyelenggara kajian dakwah inspiratif Dr. Gigi Ngaji Bareng dari Unpar, ya. Dan kepada seluruh panitia dan semua yang hadir, alhamdulillah Allah telah memberikan kita kesempatan untuk menikmati hidup di dunia ini dengan kesehatan, dengan berbagai peluang dan kemudahan, dan semua nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Tak tertinggal yaitu kesempatan kepada kita untuk berjumpa, karena Umi beranggapan tidak ada daun jatuh tanpa izin Allah. Artinya kita berjumpa ini pun juga karena diizinkan oleh Allah. Bukan kebetulan berjumpa. Dan kita bukan, mohon maaf, bukan makhluk kebetulan. Allah menciptakan semuanya tentu dengan tujuan, ada maksudnya. Kita syukuri karunia Allah yang tidak bisa kita hitung, tidak terbilang, dan nikmat Allah yang paling besar yang sudah dikaruniakan kepada kita, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah. Tak lupa setiap saat senantiasa kita haturkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya. Semoga rahmat Allah dan barokahnya senantiasa menyertai seluruh umatnya kapanpun dan dimanapun, dan teristimewa kepada kita semua yang hadir bersama di pagi hari ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak, atau kalau Umi singkat yaitu menjadi saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah. Topik kita hari ini topik yang sangat menyegarkan, sangat penting. Kalau kita mengatakan menyegarkan, sangat penting banget. Kenapa? Karena ini adalah landasan kehidupan. Kita saat ini berbicara tentang peran akal menuju iman. Apa sih pentingnya akal? Kata akal disebut dalam Al-Quran itu sebanyak 49 kali. Kata kerja takkilun diulangi sebanyak 24 kali. Dan kata kerja yakilun itu sebanyak 22 kali. Sedangkan kata kerja akola, nakilu, yakilu itu masing-masing terdapat 1 kali dalam Al-Quran. Yang menarik adalah penggunaan bentuk pertanyaan negatif yang bertujuan memberikan dorongan dan sekaligus membangkitkan semangat. Contohnya seperti kata afala ta'qilun, itu diulang sebanyak 13 kali dalam Al-Quran.
menunjukkan demikian pentingnya akal bagi manusia untuk menuju keimanan. Coba kita tengok di dalam surat Al-Ikhlas. Next. Qul walahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terjemahnya, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia, Allah, tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Umi ulangi. Katakanlah, kul, katakanlah. Allahu ahad. Dialah Allah. Dia itu siapa? Ya dia itu Allah. Allah yang bagaimana? Allah yang Maha Esa. Diurai. Maha Esa. Allah itu adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Segala sesuatu bergantung padanya. Dia adalah pencipta. Semua yang lain adalah ciptaan. Dia adalah pencipta, sang khalik. Dia adalah zat. Kalau dalam bahasa atau dalam huruf Latin tertulis di ZAT. Dia adalah zat. Yang lain adalah ciptaan. Mereka adalah makhluk. Ini penting banget. Kata zat hanya ada di dalam Islam, dalam Al-Quran. Kata khas yang tidak dimiliki oleh yang lain. Orang yang kurang pengetahuan, mohon maaf, yang tidak mengerti, maka menyamakan zat dengan zat. DZAT dan ZAT. Malah ada yang salah memahami. Mengatakan bahwa zat itu adalah bahasa Arab dan bahasa Indonesianya adalah sat. Salah. Nah, kembali lagi dalam surat Al-Ikhlas. Allah, dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan. Berarti apa? Dia tidak berketurunan dan tidak berleluhur. Dia tidak punya keturunan, tidak beranak pinak, dan dia pun tidak mempunyai leluhur. Terus kemudian dilanjutkan, tidak ada seorang pun, malah tiada apapun yang setara dengan dia. Tapi semuanya bergantung pada dia. Berarti apa? Allah itu bukan makhluk, tapi Allah itu adalah pencipta makhluk. Dia adalah zat. Oke, next. Maka mulailah terurai apa yang dimaksudkan dengan akidah Islam. Akidah Islam itu beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhir, kepada kodok dan kodar, baik buruk dari Allah. Itu adalah akidah Islam. Artinya sekali lagi, beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, kodok dan kodar, baik buruk dari Allah. Sekarang kita masuk lebih ke dalam. Disebut tadi beriman kepada Allah dan seterusnya. Beriman itu apa? Coba next. Jadi beriman itu apa? Apa arti kata iman? Maaf, ini penting banget.
iman di luar Islam sering atau mereka menerjemahkan iman itu percaya. Di luar Islam ya. Maka percaya nggak percaya. Mohon maaf di luar sana di masyarakat kita bukan saudara kita, ya, bukan siapa-siapa kita, tapi di luar sana ada orang, misalnya ada suami yang selingkuh. Maka suaminya menyatakan, kamu percaya nggak sama aku? Aku nggak bakalan selingkuh, dia nggak ngaku. Percaya nggak? Percaya nggak? Nah, konsep percaya ini dinyatakan, ya percaya, ya pokoknya percaya, tutup mata, tutup pemikiran, tutup hati, percaya, pokoknya percaya. Jadi percaya itu tidak perlu bukti, tidak harus sesuai dengan kenyataan, yang penting percaya. Jadi tidak ada kepastian. Beda dengan iman dalam Islam. Nih. Jadi kalau dikatakan semua agama sama, nggak sama. Konsep imannya aja udah beda. Coba kita teliti sekarang. Bagaimana sebenarnya iman dalam Islam? Iman bermakna pembenaran yang pasti. Dalam Islam ya, iman itu pembenaran yang pasti. Yang sesuai kenyataan. Yang muncul dari dalil atau bukti. Coba diperhatikan warna yang berbeda. Orange, kuning, hijau. Pembenaran yang pasti. Nanti kita tinjau apa artinya pasti. Pembenaran yang pasti yang sesuai dengan kenyataan. Apa sesuai kenyataan? Nanti kita bahas. Yang muncul dari dalil atau bukti. Jadi iman itu sekali lagi pasti, nyata, berdalil. Pembenaran yang pasti, yang nyata, yang sesuai dengan dalil. Coba kita lihat, next. Apa artinya pasti? Pasti artinya 100% yakin, tanpa keraguan. Yakin, akan disebut hakul yakin. Sesuai kenyataan. Artinya apa? Artinya hal tersebut bukan mengada-ada, bukan pokoknya. Ya udah pokoknya, kamu kan percaya aku. Nah, nggak bisa ini. Sesuai kenyataan. Artinya hal tersebut bukan mengada-ada. Terus kemudian muncul dari dalil atau bukti. Artinya keimanan itu memiliki hujah atau landasan yang kuat. Next. Maka boleh dinyatakan bahwa iman tanpa dalil tidak akan ada pembenaran yang bersifat pasti. Saya lagi. Bilang beriman, tapi nggak punya dalil, nggak atau tanpa dalil, maka tidak ada pembenaran yang bersifat pasti. Demikian betapa pentingnya dalil. Oke, next. Ada dua sifat dalil atau dua sifat bukti. Dalil akli dan dalil nakli. Dalil akli, akli, dalil yang diambil dari ilmu pengetahuan. Maka disebut akal atau berasal dari penggalian hukum, ijtihad ulama.
Nah, kalau naqli, dalil yang berasal dari wahyu, dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua dalil tentang akidah pada dasarnya disandarkan pada metode akliyah. Ini penting banget nih. Semua dalil tentang akidah pada dasarnya disandarkan pada metode akliyah. Contoh, kita tengok pada pemikiran Imam Syafi'i. Beliau berkata, ketahuilah bahwa kewajiban pertama bagi seorang mukallaf adalah berpikir dan mencari dalil untuk makrifat kepada Allah Ta'ala. Arti berpikir adalah melakukan penalaran dan perenungan kolbu dalam kondisi orang yang berpikir tersebut dituntut untuk makrifat kepada Allah. Maka dengan cara seperti itu, ia bisa sampai pada makrifat terhadap hal-hal yang gaib dari pengamatannya dengan indera, dan ini merupakan suatu keharusan. Mohon maaf, bagi masyarakat khalayak umum mungkin agak berat istilah ini, tapi insya Allah bagi para dokter kita yang dirahmati oleh Allah, insya Allah bukan kendala. Oke, kita lanjut dulu. Persoalannya adalah bagaimana kita membuktikan keberadaan eksistensi Allah dengan akal. Dengan bahasa awam, mohon maaf, Dok. Dengan bahasa awam. Bagaimana sih kita bisa membuktikan bahwa Allah itu ada? Pakai akal. Pertanyaan ini muncul karena di luar Islam, sekali lagi konsep iman itu percaya. Percaya itu menurut mereka nggak perlu bukti. Nah ini, jadi gimana nih? Bisakah kita membuktikan bahwa Allah itu ada? Pakai akal nih. Nah, oke, kita lihat. Umi mengambil contoh yang sangat sederhana. Insya Allah kita yang sudah haji atau umroh, kita kalau ke tanah suci akan berjumpa dengan orang Badui. Di padang pasir kadang juga kita bisa lihat ada tenda-tenda orang Badui dengan onta-onta mereka. Mereka nomaden. Itu ada catatan Umi di bawah. Orang Arab Badui atau Beduin adalah suku Arab nomaden yang hidup dengan cara sederhana dan selalu berpindah-pindah. Saat ini hampir punah orang Arab Badui. Lalu Umi tempelkan di situ, di belakang orang Badui, di situ kelihatan mobil pickup. Apa hubungannya antara Badui dengan pickup? Pickup ini adalah alat transportasi yang mereka pakai sekarang. Kalau dahulu mereka pakai onta. Sekarang lebih murah pickup daripada onta. Maka pickup itulah untuk mengangkut tenda-tenda yang bagi kalau kita bilang ya itu rumah. Tapi bagi mereka rumahnya bisa dilipat-lipat, digulung, dimasukin ke baknya pickup, kemudian pindah. Kalau rumput-rumput sudah habis, kalau dirasa
perlu pindah, mereka pindah. Mereka tidak pernah bercocok tanam, ya pindah. Nah, oke, inilah Baduy. Masyarakat nomaden. Orang Baduy ketika ditanya, ya, mereka itu ada yang bertanya, diberi pertanyaan. Mereka ditanya, dengan apa engkau mengenal Robmu? Dengan kata lain, Allah itu ada enggak? Itulah. Allah itu ada enggak? Ada. Bagaimana cara engkau membuktikan? Maka orang Baduy menjawab begini. Mohon maaf ya, memitirukan ya kalimat mereka. Orang Baduy itu menjawab begini. Sekali lagi mohon maaf. Tai onta itu menunjukkan adanya onta. Dan bekas tapak kaki manusia menunjukkan pernah ada orang atau manusia yang berjalan di situ. Apa maksudnya? Dia menunjuk untuk menjawab pertanyaan, apakah engkau mengenal Robmu? Apakah Allah itu ada? Dia bilang, tuh lihat tai onta. Dia main tunjuk, tuh lihat tai onta. Adanya tai onta menunjukkan bahwa di situ ada onta. Ada onta yang pernah di situ, walaupun sekarang ontanya sudah pergi atau pindah ke tempat lain. Tapi di situ pernah ada onta. Demikian juga ada telapak kaki di atas padang pasir, bekas telapak kaki, jejak telapak kaki. Maka apakah di padang pasir itu ada manusia? Oh, pernah orang lewat sini, itu bekasnya. Nah, itu maksudnya. Oke, next. Maka Al-Quran adalah bukti eksistensi keberadaan Allah Sang Pencipta. Jadi kalau kita ini, mohon maaf, diberi pertanyaan, Allah itu ada enggak? Ada. Dari mana cara membuktikannya? Kamu kan tidak bisa melihat Allah. Misalnya begitu. Maka kita akan menjawab dengan jawaban mohon maaf yang sangat awam. Sama dengan pertanyaan, apakah di dalam ruangan kita ini ada udara? Kita menjawab ada. Maka ketika diberi pertanyaan lebih lanjut, tahu dari mana? Udara kan nggak kelihatan. Ya nggak kelihatan berarti nggak ada. Nah ini salah berpikir. Yang tidak ada itu belum bisa disimpulkan, maaf, yang tidak terlihat itu tidak bisa disimpulkan bahwa itu tidak ada. Indra kita itu alat, bukan segala-galanya. Maka kembali lagi, Al-Quran adalah bukti eksistensi keberadaan Allah, Sang Pencipta. Jadi kalau tanya, Allah itu ada enggak? Ada. Itu mana buktinya? Itu Al-Quran. Bukti eksistensi keberadaan Allah Sang Maha Pencipta. Al-Quran itu firman Allah. Oke, berikutnya. Demikian pula, coba tengoklah alam semesta beserta isinya. Alam semesta adalah bukti eksistensi keberadaan Allah Sang Maha Pencipta. Nggak ada yang namanya ada dengan sendirinya. Ya, sendirinya itu dari mana? Oke, next. Di dalam surat Al-Jatsiyah ayat 3 sampai 4. Sesungguhnya pada langit dan bumi
benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk orang-orang yang beriman. Nah ini, beriman. Dan pada penciptaan kamu dan pada binatang-binatang yang melata yang bertebaran di muka bumi juga terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang yakin. Jelas banget kan? Oke, berikutnya. Maka apa yang terjadi jika manusia memaksakan diri dengan akalnya berusaha mengenali wujud atau zatnya Allah?